Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran 2 dalam tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah untuk kelas 2 SD dan MI. Apa kabar kalian semua? Tentunya kalian baik-baik saja bukan? Semoga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas di dalam kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Dan siswa dapat menyebutkan bunyi pertama Pancasila dengan benar dalam penerapannya ya. Dengan diberikan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Dengan diberikan contoh penerapan sila kedua pada Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Dengan diberikan contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dengan diberi contoh gerak dasar berjalan, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, kalian lihat gambar ini. Pasti kalian kenal dengan gambar ini. Ya, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila ya. Ini sebagai lambang negara kita ya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayah. Perhatikan sampul bukunya. Nah ya, kalian dapat melihat sampul bukunya itu ya. Melambangkan apa ya. Nah ini adalah gambar burung Garuda. Dan di dadanya itu ada Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dengan simbol-simbolnya ya, gambar-gambarnya. Ayo mengamati. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ayo kita membaca ya. Bacalah teks Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita lihat setiap sila pada Pancasila memiliki simbol ya. Perhatikan simbol-simbol Pancasila berikut ini. Ini adalah simbolnya bergambar bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ya. Yang kedua adalah rantai emas yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, simbolnya adalah
pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, ini adalah yang keempat. Simbolnya kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang ini adalah simbolnya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini setiap gambar memiliki artinya juga ya anak-anak. Tunjuklah simbol-simbol sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Sila pertama bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya yaitu gambar bintang. Gambar bintang ini melambangkan kesucian atau sakral ya anak-anak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Nah, ini melambangkan adalah kita sebagai manusia yang harus bersikap sosial, saling mengasihi dan menyayangi ya. Karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Disimbolkan oleh pohon beringin ya. Pohon beringin ini melambangkan adalah keteduhan yang mengayomi kita di bawahnya ya. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, ini kepala banteng ini melambangkan adalah kekuatan atau semangat yang luar biasa dalam perjuangan ya. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, berarti kita dipimpin oleh pemimpin yang sangat bijaksana ya, dan melambangkan pengambilan keputusan harus bermusyawarah dan perwakilan ya. Anak-anak ya, ini gambarnya kepala banteng. Ini simbol kekuatan dan semangat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini melambangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan lambang dari gambarnya ya tentunya. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini ya anak-anak. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapa yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, itu ada ke satu keluarga sedang bersolat berjamaah. Dan satu keluarga berdoa sebelum memulai makan ya. Ya, satu keluarga pergi ke gereja untuk beribadah. Satu keluarga lagi sembahyang di pura ya. Nah, satu keluarga lagi itu Buddha ya ke pura ya. Buddha juga ke tempat ibadahnya itu ya. Dan yang satu lagi adalah ke kuil ya. Nah, itu lambang kebinekaan tunggal ika kita ya, keberagaman ya. Kita di sini ada 6 agama anak-anak ya. Ini ada teman kalian yang sedang melaksanakan atau gambar-gambar ini melambangkan ibadah sesuai yang dianutnya. Sila yang ditunjukkan gambar di atas adalah sila pertama, bunyinya tentunya ketuhanan yang Maha Esa, karena semua kegiatan yang dilakukan di gambar tersebut adalah rahasia bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Ya, saya sering beribadah bersama keluarga. Ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluargamu. Kalian boleh menceritakannya panjang lebar ya. Nah, ini hanya contoh nih. Pengalaman saya ketika sholat berjamaah bersama keluarga, mengaji dan berbuka puasa bersama keluarga. Nah, sesuai dengan pengalamanmu tentunya ya. Sesuai dengan pengalaman kita masing-masing kita ceritakan di sini ya. Ini hanya contoh.
Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Kita sudah mempelajari ungkapan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Nah, ayo kita bercakap-cakap ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, itulah percakapan antara Udin dan Mutiara. Kalian perhatikan baik-baik percakapan ini ya. Nah, kemudian diskusikan dengan temanmu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa arti ungkapan tersebut? Nah, kita cari tadi ada ungkapan kutu buku. Apa ya artinya? Apakah kutu buku itu kutu yang ada di buku? Oh, bukan. Artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Nomor 2, bintang lapangan. Apa sih arti bintang lapangan? Apakah ada bintang di lapangan? Oh, bukan. Artinya adalah seorang olahragawan atau atlet yang handal di bidangnya sehingga menonjol dalam prestasinya. Ya. Nah, 3, rendah hati. Artinya, apa sih artinya rendah hati? Apakah hatinya rendah? Oh, tidak. Itu artinya tidak sombong. Dia tidak sombong walaupun sudah menjadi bintang lapangan. Nomor 4, besar kepala. Artinya, apakah artinya kepalanya besar gitu? Oh, bukan. Artinya sombong kalau besar kepala itu atau angkuh ya. Nomor 2, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yaitu pada kalimat, terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Di situ Mutiara bersedia meminjamkan bukunya kepada adiknya Udin ya. Nomor 4, pengamalan sila berapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Yaitu percakapan antara Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 5, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Iya, saya menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah dengan cara berbagi, membantu, menghormati, dan menghargai mereka. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, kita sebutkan di sini ya, pada saat kakak belajar, saya tidak mengganggu. Nah, itu udah kita menghormati kakak ya, sedang belajar. Bersedia meminjamkan mainan kepada adik. Kita mau berbagi ya, itu kepada adik. Membantu ibu menjaga adik jika ibu repot. Nah, itu kita membantu orang tua di rumah ya. Nah, kalian boleh menuliskan hal-hal yang lainnya yang sesuai kamu alami. Ini hanya contoh dari Bu Guru jawaban-jawaban ini ya. Nah, ini hasil diskusi yang tadi ya. Nah, kutu buku artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Bintang lapangan adalah seorang olahragawan atau atlet yang piawai di bidangnya sehingga menonjol dengan prestasinya. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya sombong atau angkuh ya. Nah, kita bermain peran ya. Sekarang peragakan percakapan pada halaman 15 dengan teman sebangkumu.
Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat ya. Nah, kalian bisa berperan. Kalian praktekkan percakapan ini saja ya, yang tadi tuh antara Udin dan Mutiara ya, yang sudah Ibu Guru tadi contohkan di depan ya. Percakapannya ini kalian praktekkan ya sendiri ya di rumah ya, bersama kakak atau adikmu atau ibumu ya. Nah, sekarang kita berlatih. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan berikut di bawah ini bimbingan gurumu. Nah, ini adalah gerakan dasar berjalan ya. Nah, nomor 1 berjalan ke depan. Sikap berjalan yang benar tuh ya. Lihat sikap berjalan yang benarnya ya. 2. Berjalan ke belakang. Nah, itu berjalan ke belakang berarti mundur ya. Perhatikan baik-baik, awas kalian jatuh. Nah, yang ketiga adalah berjalan ke samping. Jadi gerakan dasar berjalan ada 3 ya. Berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan berjalan samping. Nah, bisa kalian peragakan berjalan berkelompok dengan rapi bersama teman-temanmu. Ayo mencoba. Coba tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Nah, ini ada gambar kucing, ada gambar bebek. Kamu bisa memperagakan. Kamu perhatikan bagaimana jalannya kucing dan kamu bisa mempraktekannya atau memperagakannya ya. Dan ini ada gambar bebek ya. Kamu bisa menirukan jalannya bebek. Lakukan permainan menirukan hewan berjalan. Kira-kira hewan apa ini yang sedang berjalan yang dipraktekkan teman-temanmu dan Bapak Guru? Ayo kalian tebak. Nah, ini kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan ungkapan. Kalian bisa membuat kalimat ya bersama orang tua kalian tentang ungkapan kerukunan ya di rumah. Nah, terima kasih kepada orang tua yang akan membimbing putra-putrinya di rumah. Ini ada tugas di rumah. 1. Mengucapkan atau membaca bunyi Pancasila dari sila pertama hingga kelima. Rekam, kemudian kirimlah ke Bapak atau Ibu gurumu. Nomor 2, berilah contoh penerapan sila pertama dari Pancasila yang kamu lakukan di rumah. Dan sila kedua, tuliskan pada bukumu ya. Nomor 3, tuliskanlah dasar gerak berjalan yang telah kamu pelajari di buku ini. Karena tadi kita sudah belajar apa? Ya, kita sudah belajar tentang Pancasila, tentang penerapan sila pertama dan sila kedua, serta simbol-simbol dari Pancasila ya. Nah, dan juga gerak dasar berjalan. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan untuk kamu di rumah ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 2. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.